sebenarnya jarang dibahas nih Pak Sadra tentang Betul. rokok dan diabetes ya, dan ada hubungannya atau enggak, hubungannya ke arah mana gitu. Karena kebanyakan orang pasti berpikir rokok kan ke paru ya. Mhm. Ya ada yang bilang rokok ke jantung gitu. Jadi kalau ke diabetes korelasinya ke arah mana? Nah, penelitian memang menunjukkan bahwa eh, yang merokok, maksudnya sekarang sedang merokok atau yang pernah merokok lama itu HbA1c-nya atau rata-rata gulanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok. Mmm. Nah, memang ada beberapa mekanisme yang berhubungan terkait dengan hal tersebut. Salah satunya adalah resistensi insulin. Ya, namun apa namanya, mekanisme secara jelasnya memang belum belum ada penjelasan yang secara lebih jelas. Namun dibandingkan dengan orang yang tidak pernah merokok dengan orang yang merokok lama dan sudah berhenti atau yang masih merokok sampai sekarang, itu yang pernah merokok dan rokok yang masih merokok itu gula darahnya lebih tinggi. Ya, jadi resiko diabetesnya juga lebih tinggi. Ada lagi penelitian meningkatkan resiko untuk prediabetes Oh. gitu. Jadi kalau sudah kena prediabetes, artinya resiko diabetesnya juga meningkat. Mhm. Nah, ini kita belum juga ngomongin tentang yang sudah diabetes dan merokok. Nah itu. Nah, berarti kalau misalnya yang sudah diabetes dan merokok, nah agak kontradiktif, berarti kita minum obat, kita jaga pola makan, Iya, susah-susah gitu ya, Pak Sadrak, bener. makan makan ini dibatasi, itu dibatasi. Saya nggak bilang nggak boleh, karena Iya, semua sebenarnya boleh, tapi kita batasi itu batasi, makanannya. betul. Ini dibatasi, itu dibatasi. Udah olahraga 2 hari sekali atau setiap hari bahkan, tapi masih merokok, jadi gulanya naik juga. Jadi kan rugi sebenarnya. Nah, Mhm. efek dari rokok ini yang paling apa ya? Saya bilang prominent ya. Yang paling jelas adalah sebenarnya dia mempersempit pembuluh darah, Pak Sadra. Wow. Nah, jadi si nikotin ini adalah Mhm. vasoconstrictor dan stimulan. Ya, stimulan itu efek yang didapatkan oleh seorang perokok kalau dia merokok. Jadi rasanya kayak konsentrasinya misalnya lebih lebih fokus, lebih enak gitu ya. Itu merupakan efek dari nikotinnya, namanya stimulan. Nah, efek nikotin yang lain adalah dia merupakan vasoconstrictor. Jadi pembuluh darah kita bayangkan seperti selang gitu ya, kayak Mhm. selang buat nyiram tanaman lah di rumah. Nah, tapi ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, eh, pembuluh darah itu kalau misalnya kita merokok, dia ciut, jadi Oh, kecil, jadi jadi kecil. sempit. Nah, bayangkan kalau kita sudah lebih berumur gitu ya, sudah ada timbunan-timbunan, udah kita udah nabung, istilahnya udah nabung, ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, ada Mhm. sumbatan-sumbatan di otak, ada sumbatan-sumbatan di kaki gitu. Nah, kita bayangkan misalnya kayak gini ya, saya ilustrasikan gitu. Misalnya Iya, ini apa, selang pembuluh darah. pembuluh darah. Nah, terus Mhm. ada plak di sini, ada Mhm. sumbatan artinya. Nah, namun Mhm. kan kalau misalnya kita nggak merokok, pembuluh darahnya besar, darah Mmm. masih bisa lewat gitu ya. Nah, Betul. sedangkan kalau kita merokok, dia ciut. Oh. Ya, jelas jelas sekali gitu. Maksudnya ilustrasinya di sini. Yang Mhm. tadinya mungkin sumbatannya cuman 10-20% ketika kita merokok dan pembuluh darahnya menyempit atau kita bilang vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah bisa jadi 50, 70, 80%. Yang Mmm. notabene-nya kalau sudah 70% kita harus melakukan kateterisasi, kita harus pasang ring gitu. Nah, Pasang krim mahal ya, Dok. betul, pasang beli cincin buat di tangan aja, ring jangan ditaruh di jantung. Istilahnya gitu.